Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi, teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru lagi seputar cara mengisi dokumen persiapan observasi guru pada pengelolaan kinerja PMM 2024. Jadi salah satu fitur di PMM memang diharuskan bagi guru dan kepala sekolah teman-teman ya yang berstatus ASN ya, baik PNS maupun P3K untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja periode Januari hingga Juni 2024 karena ini terkait dengan SKP teman-teman ya untuk tunjangan, kenaikan pangkat dan karir guru dan kepala sekolah. Jadi wajib sih ya dan ini memang sudah dipermudah. Nah, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana sih sebenarnya cara mengisi dokumen persiapan observasi guru pada pengelolaan kinerja PMM 2024. Kita mulai dari mana sebenarnya? Nah, oke teman-teman ya. Di sini kita langsung cek saja di Google terlebih dahulu. Teman-teman wajib untuk membuka akun PMM teman-teman ya di Merdeka Mengajar kemdikbud.co.id. Jadi di sini kita ketikkan saja PMM. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan. Ini langsung kita klik aja sih teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman klik buka PMM. Nantinya di sini teman-teman klik saja masuk dan masukkan akunnya. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di akun PMM ya atau pengulang kinerja teman-teman. Nah, di sini ada kabar gembira dari Kemendikbud bahwa batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja itu diperpanjang. Jadi ini diperpanjang sampai 31 Maret teman-teman ya. Ini berdasarkan surat edaran Dirjen GTK untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dengan nomor 0559 BB1 GT 0200 2024 yang dapat dicek pada dokumen terlampir. Jadi teman-teman bisa download saja SE-nya teman-teman ya seperti itu. Nah, SE-nya ini teman-teman ya. Jadi untuk pengelolaan kinerja bagi yang belum selesai perencanaan RHK-nya itu masih diberikan kesempatan ya untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai 31 Maret 2024. Jadi masih banyak waktu sih teman-teman ya. Jadi tenang saja, ini tidak akan membebani tugas tambahan teman-teman sebagai guru ya, tidak akan membebani karena ini waktunya lama ya sampai Juni teman-teman. Dan bahkan untuk perencanaan RHK saja untuk pengelolaan kinerja yang awalnya itu berakhir 31 Januari itu diperpanjang sampai tanggal 31 Maret 2024 teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara mengisi dokumen persiapan observasi guru pada pengelolaan kinerja PMM? Jadi di sini guru dan kepala sekolah harus berkolaborasi. Jadi caranya pertama-tama guru sasaran itu mengklik pengelolaan kinerja di bagian sini. Nah, ini diklik teman-teman ya. Setelah itu di sini kan ada menu tampilan seperti ini. Nah, di sini ada periodenya 1 Januari sampai 30 Juni. Ini adalah pelaksanaan kinerjanya. Nah, hal pertama yang harus teman-teman perhatikan, hal pertama yang harus dibuka di sini adalah terkait dengan bagaimana observasi praktek kinerja ya untuk periode Januari hingga Juni 2024. Jadi, teman-teman harus klik dulu ini, cek langkah observasi. Nah, di sini untuk langkah observasi ada beberapa menu yang harus teman-teman selesaikan untuk periode 1 Januari 30 Juni dan ini adalah SKP sasaran kerja pegawai seperti itu kira-kira ya. Nah, menu yang terbuka cuma dua teman-teman ya, cuma dua menu yang terbuka. Yang pertama ini yang di atas sekali ya, cuma satu ya, ini isi dokumen. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah isi dokumen. Setelah isi dokumen nantinya teman-teman akan menunggu atasan melakukan observasi. Atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman terlebih dahulu isi dokumen persiapan. Ya, jadi teman-teman isi dokumen persiapan. Caranya diklik dulu ini isi dokumen. Kenapa harus isi dokumen dulu? Karena kalau tidak isi dokumen, apa yang mau diobservasi oleh atasan yaitu kepala sekolah teman-teman ya. Jadi yang pertama pelaksanaan observasi itu bagian pertama ada berapa bagian ini? Ada dua bagian ya, pelaksanaan observasi dan ada
tindak lanjut observasi. Ini dilakukan di bulan Februari ya. Nah, pertama-tama isi dokumen dulu, diklik saja ini, isi dokumen. Nah, setelah isi dokumen itu, teman-teman sisa klik ini. Di sini ada pertanyaan ya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Jadi, teman-teman bisa pilih satu, teman-teman bisa pilih dua, teman-teman juga bisa pilih tiga. Jadi, kalau misalkan teman-teman memilih ini, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi, nantinya kalau teman-teman pilih ini, nanti kepala sekolah akan melakukan observasi apakah guru yang bersangkutan sudah melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi kalau teman-teman pilih tiga-tiganya, ini tiga-tiganya yang akan diobservasi oleh kepala sekolah, teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, jangan cuman memburu sertifikat. Yang kalian utamakan itu adalah bagaimana pelaksanaan observasi antara guru dan kepala sekolah itu bisa berlangsung dengan tertib pastinya, teman-teman ya. Nah, setelah dipilih tiga-tiganya, teman-teman langsung ketikkan apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi silakan komen di sini aja. Apa ya upaya-upaya teman-teman untuk mendapatkan target perilaku yang ada di bagian sini. Kalau kalian pilih 1, 2, dan 3, kalian utarakan di bagian sini. Upaya apa yang Anda lakukan untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kan logikanya kan seperti itu, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman isi kira-kira jadwal observasinya kapan. Cuman untuk terkait jadwal observasi itu teman-teman harus konsultasikan dulu dengan atasan, teman-teman ya. Teman-teman harus konsultasikan dulu dengan atasan. Nah, kira-kira kapan kesediaan atasan kepala sekolah untuk melakukan observasi dan kapan guru bersedia. Jadi harus ada kesepakatan yang mantap lah, teman-teman ya, antara kepala sekolah dengan guru. Jadi di sini diisi tanggal, bulan, dan tahun, jenjangnya apa, SD. Nah, di sini kan terbuka semua nanti. Misalkan di sini kita pilih jenjang SD, nanti di sini terpilih, pilih kelas berapa. Misalnya kelas teman-teman itu guru kelas 1, ya pilih kelas 1 teman-teman ya, pilih kelas 1. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini mata pelajarannya apa? Logikanya kan seperti itu ya. Setelah itu di sini ada catatan lain. Nah, ini opsional teman-teman, bisa diisi bisa tidak. Nah, bisa. Kalau opsional itu berarti bisa dipilih, bisa diisi, bisa juga tidak. Jadi tidak ada keharusan ya. Nah, tapi opsional ya. Intinya opsional itu kan seperti itu ya, bisa diisi, bisa tidak. Nah, bagaimana dengan unggah dokumen? Unggah dokumen itu opsional, bisa kumpul dokumen, bisa juga tidak. Tapi sebaiknya saya sarankan agar teman-teman bisa mengunggah modul ajar lah ya, satu lah teman-teman, untuk menjadi patokannya nanti pada saat observasi di kelas. Nah, setelah itu, setelah diunggah nanti, teman-teman pilih kumpulkan di sini. Nah, kumpulkan di sini teman-teman ya. Jadi kita coba isi dulu. Misalkan saya isi saya dulu ya. Misalkan di sini siap-siap observasi antara guru dan kepala sekolah. Nah, setelah itu mata pelajaran dipilih, misalkan di sini kelas 4 ya, kelas berapa? Kelas 5 lah ya. Kita coba kelas 5, kemudian di sini matematika ya, matematika. Oke, misalkan matematika. Nah, di sini jamnya. Nah, bisa diisi bisa tidak. Nah, di sini kan teman-teman harus pilih ya, harus pilih di sini. Nah, ini harus terisi semua di sini. Misalkan teman-teman pilih ini satu. Nah, itu kan nantinya terisi semua teman-teman ya. Forum diskusi, upaya apa. Nah, jadwal observasi kapan, mata pelajarannya misalkan matematika apa. Nah, ini misalkan ini. Ya, ini dia. Oke. Setelah itu tanggal berapa? Nah, ini unggah dokumen. Ya, ini teman-teman bisa pilih unggah dokumen misalkan. Nah, setelah unggah dokumen, di sini sudah diisi juga, nanti tinggal kumpulkan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah dikumpulkan nanti akan muncul di akun Kopla Sekolah. Teman-teman tinggal mengecek secara berkala akunnya. Nanti di sini tertulis menunggu atasan melakukan observasi. Seperti itu ya. Setelah observasi akan ada isi dokumen tindak lanjut. Nah, setelah itu akan lanjut lagi bagian 2, tindak lanjut observasi. Ini di bulan Februari, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.